Oke, terima kasih, Paman. Wang Xian dan Xiao Yu melihat barang-barang yang dilewatkan oleh Paman Paruh Baya itu. Keduanya tersenyum dan mengambil beberapa ketika mereka melihat gula merah goreng di dalamnya. Kami tidak punya banyak di rumah. Jadi, saya meminta putri saya untuk membawa beberapa makanan khas kampung halaman untuk teman-teman sekelasnya. Ini, coba. Paman Parubaya itu tersenyum ramah dan memberikan makanan itu kepada dua keluarga lainnya. Dua gadis lainnya datang bersama orang tua mereka. Salah satunya agak montok, begitu pula orang tuanya. Mengingat pakaian mereka, keluarga mereka pasti tidak terlalu miskin. Keluarga yang lebih dekat ke balkon jelas merupakan keluarga yang lebih kaya. Gadis itu tinggi dan ramping dengan wajah tampan. Dia mengenakan kaos putih besar dengan hot pants, memperlihatkan pahanya yang indah dengan tato di kakinya. Bibirnya diwarnai cerah dengan lipstik. Pakaian ibunya trendy dan dia menjaga bentuk tubuhnya dengan baik. Ayahnya memiliki perut buncit dengan selera berpakaian mewah, seperti cara berpakaian bos. Terima kasih. Anggota keluarga dari gadis yang agak montok itu mengangguk ke Paman Parubaya dengan tatapan ramah saat mereka mengambil beberapa makanan. Tidak apa-apa bagi kita. Ibu dari gadis jangkung dan ramping itu memberi isyarat, kalian memilikinya. Kami akan melewatkannya. Cobalah. Tidak tahan upacara. Mereka enak. Paman Parubaya mengangkat suaranya saat dia tertawa. Rasanya sangat enak. Wang Xian mencicipi beberapa dan menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Sudah kubilang, ini adalah makanan khas kampung halaman kami. Tapi kami punya resep rahasia, jadi rasanya lebih enak daripada yang lain. Ketika Paman Parubaya mendengar apa yang dikatakan Wang Xian, dia berseri-seri saat dia menjelaskan dengan gembira. Dia mengangkat tas itu ke keluarga yang telah menolak sebelumnya. Tidak benar-benar. Pria Parubaya yang montok itu melihat ke kantong plastik yang murah dan tidak dimurnikan itu, mengerutkan kening saat dia memberi isyarat penolakannya. Tidak apa-apa, cobalah. Aku akan menuangkannya untukmu untuk mencicipinya. Paman Parubaya itu berdiri untuk berbagi makanan dengan mereka. Sudah kubilang jangan namun, suara tidak sabar terdengar saat ini. Paman Parubaya itu membeku dengan ekspresi tidak wajar di wajahnya. Kamu nak wanita itu berbicara sambil memelototi putrinya. Dia tertawa dan berkata, Fengya bukanlah seseorang yang pandai berbicara. Paman, berikan padaku. Ini enak, hehe. Wang Xian terkekeh ketika dia berdiri ketika dia melihat Paman Parubaya itu agak malu. Bagus, silakan. Bukan apa-apa, hehe. Paman Parubaya itu menyunggingkan senyum di wajahnya, berpura-pura tidak mendengar apa yang dikatakan gadis itu. Dia menggosok kedua telapak tangannya saat melihat Wang Xian sedang makan. Merasa malu, dia berkata, putri saya, Yuan, sedikit pemalu. Saya harap teman-teman sekelasnya akan menjaganya dan mereka akan rukun satu sama lain. Jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak permen, beritahu saya. Aku akan meminta Yuan untuk membawakanmu beberapa. Ya, putriku adalah Suqian. Dia memiliki gigi yang manis. Lain kali, kamu dan Yuan harus rukun satu sama lain, bersama dengan teman sekamar lainnya, kata Ibu Suqian sambil tersenyum. Ya, mari kita rukun satu sama lain. Paman Parubaya itu terkekeh dan mengangguk. Adikku dan aku sedang belajar di universitas ini. Tapi sekarang aku adalah siswa kelas 2. Jika kamu butuh bantuan di River Town, kamu bisa mencariku. Wang Xian tersenyum. Anak muda, kamu juga dari sekolah yang sama kamu pasti luar biasa karena kalian berdua berhasil masuk Universitas River Town bersama-sama. Seru ayah Suqian kaget. Ya, Wang Xian terkekeh. Itu bagus kalau begitu. Paman Parubaya setuju dengan wajah berseri-seri. Kami orang lokal di sini. Fengya tidak tahu apa-apa. Saya harap teman sekamar lainnya bisa membantunya, kata ibu dari gadis jangkung dan ramping itu sambil tersenyum. Siapa bilang aku tidak tahu apa-apa gadis itu cemberut ketidakpuasan. Apa yang kamu tahu? Nak apakah kamu tahu cara mencuci pakaian, mencuci toilet wanita itu menatapnya. Gadis itu sedikit tidak senang saat dia mengeluarkan sekotak rokok wanita dan menyalakannya. Hentikan kebiasaan merokok dan rukunlah dengan teman sekamarmu. Pria Parubaya yang montok itu menatap putrinya sebelum dia berbalik untuk melihat yang lain. Anak saya dimanjakan. Saya harap teman sekamar lainnya dapat membantu dalam hal-hal seperti bersih-bersih. Terima kasih. Apa yang dia katakan menyebabkan orang tua Suqian mengerutkan kening, tetapi mereka tidak berkomentar. Paman setengah baya juga tidak mengatakan apa-apa. Wang Xian mengangkat alisnya dan menatap gadis yang sedang merokok. Dia kemudian menoleh ke ayahnya dan bertanya, karena kamu orang lokal, mengapa dia tidak tinggal di rumah saja agar nyaman untuk merawatnya? Wang Xian mengisyaratkan, rumah kami jauh dari sekolah. Butuh sekitar 1 jam untuk datang ke sini dari rumah. Pria Parubaya itu tersenyum dan berkata, oh,
Wang Xian mengangguk dan melanjutkan, saya pikir keempat wanita itu harus bertanggung jawab atas barang-barang di kamar mereka. Mereka harus membersihkan dan menyimpan barang-barang mereka sendiri. Kamarnya tidak besar, tidak akan melelahkan untuk melakukan ini. Dan Wang Xian menatap gadis yang sedang merokok dan berkata, lebih baik tidak merokok di asrama untuk anak perempuan. Itu akan mempengaruhi orang lain. Suasana tiba-tiba membeku setelah Wang Xian berbicara. Wanita parubaya itu segera mengerutkan kening. Gadis yang sedang merokok sedang menatap Wang Xian dengan tidak senang. Kamu benar, putriku terlalu dimanja. Apa hubungan rokokku dengan mukamu orang yang sibuk? Pada saat ini, gadis yang sedang merokok tiba-tiba memelototi Wang Xian dan memutar matanya ke arahnya. Feng Ya, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Aku menyuruhmu bergaul dengan teman sekamar lainnya. Wanita itu menyuruh putrinya pergi dengan tergesa-gesa. Tapi ketika dia menoleh ke mereka, dia berkata, itu hanya rokok wanita. Tidak akan bau. Pria parubaya itu menggelapkan ekspresinya. Dia melihat waktu dan tiba-tiba berdiri, ini akan menjadi siang. Aku akan mentraktir kalian semua makan siang. Ini juga semacam takdir bagi anak-anak untuk berbagi kamar bersama. Ayo makan siang bersama. Ya, ayo kita makan siang bersama agar anak-anak bisa saling mengenal, wanita di sampingnya setuju. Ya, orang tua Sukian ragu-ragu saat mereka melihat Paman Parubaya dan Wang Xian. Ayo pergi dan makan sesuatu di luar, pria parubaya itu berdiri lagi dan berkata. Oke, kalau begitu mari kita makan siang bersama. Setelah banyak pertimbangan, orang tua Sukian menyetujuinya. Tentu, Paman setengah baya juga setuju. Namun ternyata, mereka memiliki kesan buruk tentang keluarga dan gadis itu. Wang Xian mengangkat bahu dan berdiri bersama Xiao Yu. Huff. Pria parubaya dan wanita itu memimpin dan keluar lebih dulu. Putri mereka mengikuti di belakang. Ketika dia berjalan melewati Wang Xian, dia menatap dan mendengus padanya. Wang Xian menatapnya sambil mengangkat alisnya. Kakak, gadis ini tidak mudah bergaul. Xiao Yu menjulurkan lidahnya ke Wang Xian sambil berbisik. Ayo pergi, kita bisa bicara sambil makan siang. Aku juga ingin melihat apa yang mereka inginkan dengan mentraktir kita makan siang. Wang Xian mencibir. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku akan pergi langsung setelah makan dan tidak akan kembali. Aku masih harus pergi ke lokasi konstruksi, paling lambat malam ini. Baiklah kalau begitu, ayah. Hati-hati di lokasi konstruksi. Pria parubaya dan Yuan berjalan di belakang kelompok itu. Ayahnya membawa karung goni dengan beberapa kebutuhan hidup di dalamnya. Wang Xian menoleh, tersenyum pada pria parubaya itu dan bertanya, Paman, apakah kamu bekerja di River Town? Ya, saya sedang bekerja di lokasi konstruksi. Yuan kebetulan berada di River Town dan saya pikir saya akan mampir karena sudah dekat. Pria parubaya itu tersenyum. Dari karung goninya, dia mengeluarkan sekotak rokok. Nak, apakah kamu merokok? Tidak, aku tidak. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Bagus untuk tidak merokok. Bagus. Ini bukan hal yang baik. Pria parubaya itu tersenyum dan meletakkan kembali rokoknya. Sekelompok orang keluar dari sekolah. Pria dan wanita gemuk parubaya itu terus-menerus menginstruksikan putri mereka tentang beberapa hal. Sukian dan keluarganya berjalan bersama dengan Wang Xian dan pria parubaya itu, mengobrol di sepanjang jalan. Xiao Yu dan dua gadis lainnya tampak rukun saat mereka tersenyum dan mengobrol. Sekelompok orang menuju ke Old Street. Meski sudah bulan September, matahari masih sangat ganas. Namun, jaraknya tidak terlalu jauh dan seluruh perjalanan hanya memakan waktu 5 menit. Ayo pergi. Aku akan membawa kalian ke restoran paling terkenal di negeri ini, restoran kelas 1, untuk makan sederhana. Pria parubaya montok itu menoleh dan berkata kepada orang banyak. Restoran kelas 1 apakah itu restoran kelas 1 yang sama yang sangat populer di internet baru-baru ini? Seru ayah Sukian dengan takjub. Ya, itu restoran kelas 1 itu. Itu juga restoran termewah di River Town. Pria gemuk parubaya itu tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dengan bangga tertulis di wajahnya, dia melanjutkan, satu kali makan dengan mudah harganya beberapa ribu. Ayo pergi ke sana, anak-anak kita akan menjadi teman sekamar di masa depan dan juga takdir yang menyatukan kita. Terlalu mahal, terlalu mahal. Ayo cari tempat lain dan makan sederhana, kata ayah Yuan dengan cepat. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini hanya makanan. Ayo pergi. Makanan ini untukku. Pria gemuk parubaya itu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh saat dia berjalan ke depan. Ketika Xiao Yu mendengar kemana mereka pergi, dia mengangkat kepalanya dan menatap Wang Xian. Wang Xian tersenyum padanya tetapi hanya mengikuti di belakang pria parubaya gemuk, yang tampaknya merasa bahwa dia berada di atas yang lain, menuju restoran kelas 1. Ini restoran kelas 1 yang paling terkenal di River Town.
Ayo, ayo masuk. Di pintu masuk, pria gemuk parubaya berbicara kepada kelompok itu dan memimpin mereka masuk. Selamat datang. Saat mereka masuk, para penyambut berkomentar dengan penuh semangat. Apakah masih ada meja yang tersedia? Pria gemuk parubaya itu bertanya. Hanya ada satu lagi yang tersisa di aula utama. Jawab penyambut itu. Bisnismu sangat bagus. Ini bahkan belum jam 11.30 pagi. Ayo masuk. Pria gemuk parubaya memimpin jalan. Wang Xian dan Xiao Yu juga mengikuti kelompok itu. Direktur, saat kedua penyambut itu melihat Wang Xian, mereka terkejut. Saat mereka hendak menyapanya, Wang Xian segera melambai ke arah mereka, memberi isyarat agar mereka tidak menyapa. Wang Xian hanya mengikuti di belakang pria gemuk paruh baya itu. Kedua penyambut itu memandangnya dengan rasa ingin tahu dan tidak melanjutkan. Lihat, ini bahan kelas dunia, hehe, luar biasa. Pria montok parubaya itu melihat bahan-bahan kelas dunia sambil tersenyum dan menjelaskan. Ayah Yuan dan Sukian berjalan dengan rasa ingin tahu dan terkejut dengan apa yang mereka lihat. Ayo pergi. Ayo makan siang sekarang. Ketika pria gemuk parubaya melihat ekspresi mereka, dia mengangguk setuju dan berjalan lebih jauh. Aduh, pada saat ini, jeritan terdengar dari samping. Bajuku, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak membuka mata saat berjalan? Lihat apa yang kamu lakukan pada baju baruku. Mengikuti ini, jeritan tajam menembus atmosfer. Wang Xian menoleh dengan heran dan melihat seorang gadis jangkung menyapu bajunya dengan jijik. Dia memiliki ekspresi mengerikan di wajahnya. Maafkan aku minta maaf. Pria parubaya itu dengan cepat berbalik dan meminta maaf saat melihat noda di kausnya. Mengapa kamu membawa ini? Mengapa kamu membawa tas yang begitu kotor untuk dimakan? Tidakkah kamu tahu bahwa ini adalah restoran kelas atas kamu? Gadis itu sangat marah dan melancarkan rentetan hinaan pada pria parubaya itu. Ada apa? Fengya wanita di samping menoleh dan bertanya, prihatin. Bu, lihat bajuku. Ini baru dan harganya lebih dari $2.000. Sekarang sudah ternoda. Gadis itu menjawab dengan marah. Paman sedang berjalan di depanmu. Kamu mungkin menabraknya saat kamu terganggu saat bermain di ponselmu. Wang Xian memandangi gadis yang tidak masuk akal ini dan berbicara dengan ekspresi tidak ramah. Jika dia tidak membawa ini, bagaimana aku akan menabraknya? Gadis itu menatap Wang Xian. Kita berada di restoran kelas atas untuk makan. Katakan padaku, kenapa dia membawa tas orang pembawa sial itu? Mengapa tas ayahku adalah tas terkutuk? Jelas kau yang menabraknya. Melihat gadis itu menghina ayahnya dengan marah, wajah Yuan memerah dan dia ingin membela ayahnya. Apakah kamu tahu di mana kita berada? Ini restoran kelas 1. Kalian sekelompok labu pedesaan. Pernahkah kamu ke tempat kelas atas seperti ini? Bisakah benda ini dibawa masuk? Balas gadis itu dengan marah. Baiklah, Fengya, hanya sedikit kotor dan akan baik-baik saja setelah dicuci. Wanita di sampingnya dengan cepat menyela. Siapa bilang restoran kelas 1 tidak mengizinkannya membawa ini? Wang Xian menatap gadis itu tanpa emosi sebelum berbalik dan melihat pria parubaya yang gugup dan tersesat serta wanita yang tidak menyesal bersama suaminya. Bukankah seharusnya dia tahu bahwa dia tidak boleh membawa tas kotor seperti itu ke sini? Bantah gadis itu. Asuhan yang buruk. Anda menabraknya dan mencoba menyalahkannya untuk itu. Wang Xian berbicara kepada gadis itu dengan dingin. Kali ini, dia tidak punya niat untuk bersikap sopan dan langsung berteriak. Apa yang kamu katakan? Kamu adalah orang yang dibesarkan dengan buruk. Pernahkah kamu ke sini sebelumnya? Ini adalah salah satu restoran kelas atas di seluruh negeri. Bisakah benda terkutuk ini dibawa masuk? Gadis itu menunjuk Wang Xian. Baiklah, Fengya, hentikan. Nak, kamu juga harus berhenti. Pria gemuk parubaya itu mengerutkan kening dan berteriak. Diam. Ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, dia sangat marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan keluarga yang unik. Siapa bilang kamu tidak boleh membawa karung goni? Katakan padaku. Itu salah orang tua jika anak melakukan kesalahan. Ajari putrimu dengan baik. Brat, sejak kapan kamu memenuhi syarat untuk mengkritik putriku? Wanita itu meledak setelah mendengar Wang Xian. Apa salahnya mengeluh sedikit setelah baju putriku ternoda? Selain itu, pantaskah dia membawa karung goni ke sini? Dia bisa jika dia mau. Mengapa tidak pantas di tempat ini? Siapa yang berani mengatakan itu tidak pantas? Wang Xian menatap mereka tanpa emosi. Pada saat ini, pertengkaran antara Wang Xian dan mereka telah menarik perhatian orang banyak di sekitarnya. Manajer Huang kaget mendengar suara bosnya. Dia segera berlari. Direktur Wang, apa yang terjadi? Manajer Huang berjalan ke Wang Xian dan bertanya dengan gugup setelah melihat bosnya yang marah. Tidak apa-apa, Wang Xian menggelengkan kepalanya kepada manajer Huang, yang masuk dan memeriksanya. Kemudian dia menoleh untuk melihat wanita paruh baya dan putrinya. Dengan suara dingin, dia berkata,
Restoran kelas 1 adalah restoran saya. Apa yang salah dengan pelanggan saya membawa tas saat mereka makan di restoran saya? Katakan siapa yang melarang tas dibawa ke sini. Kamu sendiri tahu betul jika putrimu tidak sopan. Dia dimanjakan olehmu. Tapi aku memberitahumu ini. Kamu bisa memanjakan putrimu, tetapi yang lain tidak. Jadi, jangan memerintah orang lain. Tidak satu menyerah padamu di sini. Jika kamu marah, aku akan memukulmu sampai amarahmu hilang. Wang Xian memandang manajer Huang dengan tidak sabar dan berkata, buang mereka bertiga. Aku kesal saat melihat mereka. Ya, Direktur Wang. Manajer Huang mengangguk dan memandang mereka bertiga. Dengan nada dingin, dia berkata, tolong tinggalkan restoran kelas 1. Kalau tidak, kami akan mengusirmu secara pribadi. Anda, pasangan parubaya itu tertegun dengan ekspresi campur aduk di wajah mereka. Mereka tidak menyangka pemuda di depannya memiliki restoran kelas 1. Bukankah dia hanya siswa kelas 2? Bagaimana dia bisa menjadi bos dari restoran kelas 1? Namun, manajer yang menatap mereka dengan dingin ingin mereka keluar. Pria parubaya itu memiliki ekspresi yang memalukan saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Putri mereka terkejut menyaksikan ini, dan ekspresi wajahnya berubah drastis. Jika kamu tidak pacaran, jangan salahkan kami untuk itu. Melihat mereka bertiga diam, manajer Huang memperingatkan mereka lagi. Baik, kamu baik. Pria parubaya itu menatap Wang Xian dengan ekspresi gelap saat dia keluar. Wanita itu marah dengan kemerahan memerah ke pipinya. Dia memelototi Wang Xian dengan marah saat dia menarik putrinya keluar dari restoran. Gadis itu juga menatap Wang Xian dengan ganas saat dia mengikuti orang tuanya. Aku tidak pernah menyangka bahwa anak ini adalah bos dari restoran kelas 1. Pria parubaya itu berjalan keluar dengan tatapan cemberut. Ekspresi wajahnya terus berubah. Mengingat kekuatan restoran kelas 1 saat ini, dia agak bisa menebak seberapa besar pengaruh bos itu. Dia hanya menjalankan bisnis konstruksi untuk sebuah perusahaan properti. Meski statusnya tidak terlalu rendah, dia tidak berani memprovokasi bos restoran kelas 1. Tepat ketika pria parubaya montok itu berjalan ke pintu masuk, dia melihat sosok yang dikenalnya di pintu. Dia berhenti berjalan ketika sebuah ide datang kepadanya. Segera, dia tersenyum dan menyapanya, Direktur Sun, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Hei, Zhao Tua, kamu di sini bersama keluargamu, apakah kamu sudah makan? Tanya seorang pria sambil tersenyum. Dia berusia 30-an, dan dia sedikit terkejut ketika melihat pria parubaya itu. Tidak, pria parubaya itu tersenyum canggung. Aku bertemu dengan beberapa teman bisnis. Karena kita semua saling kenal, ayo makan siang bersama. Direktur Sun tersenyum saat dia mengundangnya. Direktur Sun, mungkin Anda bisa membantu saya dengan satu hal. Pria parubaya itu memandang ke arah Direktur Sun dengan penuh harap dengan sinar dingin yang berkilat di matanya. Direktur Sun dan dia cukup akrab satu sama lain. Tepatnya, dia mengandalkan pengembang properti di bawah Direktur Sun untuk mata pencahariannya. Direktur Sun bekerja di perusahaan pengembang properti sebagai manajemen tinggi dengan air yang mengalir deras. Kekuatan jaringannya sangat luas karena dia mendapatkan lusinan pembantu untuk menyelesaikan rumah tangga yang keras kepala yang enggan pindah. Selain itu, Direktur Sun memiliki 3-4 klub malam, bar, dan KTV. Banyak orang yang bekerja di Rivertown harus merendahkan diri dan memanggilnya sebagai Tuan Matahari Kedua dengan hormat. Sutradara Sun hampir bisa mengambil gambar di Rivertown. Jadi bagaimana jika dia adalah bos dari restoran kelas 1 saat dia bisa meminta bantuan dari Direktur Sun? Bantuan tentang apa ini? Direktur Sun menatap pria parubaya itu, bingung. Direktur Sun, barusan bos dari restoran kelas 1 mengusir kita dari restoran. Saya harap Anda bisa menyelesaikan ini untuk saya. Kata pria parubaya gemuk dengan wajah pahit. Bos restoran kelas 1 Direktur Sun sedikit terkejut ketika ekspresinya menjadi gelap ketika mendengarnya. Dia menatap pria parubaya dengan pancaran cahaya di matanya. Kenapa dia mengusirmu? Ini Direktur Sun, ini cerita yang panjang. Pemuda itu tidak sopan, dan dia benar-benar memarahi putriku. Ini terlalu berlebihan. Direktur Sun, aku tidak bisa menerima ini. Karena kamu sangat tangguh, saya harap Anda bisa membalaskan dendam saya. Saya akan membalas Anda dengan mahal. Kata pria parubaya itu dengan wajah serius. Kamu bercanda ayahmu. Direktur Sun memandangi gadis di sampingnya dan berkata perlahan. Apa pria parubaya itu bertanya dengan bingung, mendengar ucapannya yang aneh. Tidak apa-apa, tunggu kabar saya di sini, kata Direktur Sun kepada pria parubaya dengan tatapan menghina di matanya. Besar. Ketika dia mendengar janji Direktur Sun, pancaran tajam memenuhi matanya. Terima kasih, Direktur Sun, telah membalaskan dendamku. Besok malam,
Aku akan mentraktirmu makan malam yang mewah. Oke, Direktur Sun mengangguk lembut. Direktur Sun, silakan makan siang. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Pria parubaya itu tersenyum sopan saat dia berbicara. Direktur Sun mengangguk dan memasuki restoran. Hubi, apakah ini Direktur Sun yang tangguh yang kamu sebutkan? Wanita di samping mereka mendengar percakapan mereka dan bertanya dengan sepasang mata berseri-seri. Ya, dia orangnya. Pria parubaya itu mengungkapkan ekspresi senang. Direktur Sun telah berjanji bahwa dia akan membalas dendam untuk Ku Hef, seorang pemilik restoran. Tidak peduli seberapa terkenal restorannya, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Direktur Sun. Ayah, kamu harus meminta seseorang untuk menghajar anak itu. Dia terlalu sombong, kata gadis itu dengan kejam sambil mengepalkan tinjunya erat-erat. Cukup, pria parubaya itu menatap putrinya dan mengerutkan kening. Tidak bisakah kamu berhenti melampiaskan amarahmu dengan karakter seperti itu? Bagaimana kamu bisa berteman di sekolah? Aku ingin mentraktir mereka makan siang agar teman sekamarmu bisa menjagamu. Sekarang, kamu merusak segalanya. Tapi, karena Direktur Sun telah setuju, anak itu akan kehilangan lengan atau kakinya. Siapa yang ingin mereka menjagaku? Aku tidak berteman dengan mereka. Jangan ikut campur dalam urusanku, ya dan ayah, jangan biarkan orang sombong itu pergi begitu saja. Gadis itu melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Kamu Pria parubaya itu berjalan keluar. Benar-benar orang yang bodoh. Direktur Sun berbalik dan melihat kembali ke keluarga yang baru saja pergi dengan tatapan dingin. Tapi aku harus berterima kasih pada orang bodoh ini. Direktur Sun mengangkat alisnya dan menyeringai saat dia melihat ke dalam restoran untuk mencari Wang Xian. Di sana, matanya berbinar saat dia segera berjalan ke meja di aula. Dia masih ingat dengan jelas bagaimana pemuda itu berteriak di jamuan makan malam itu. Kamu mungkin ingin bertanya apakah Qin Gohui berani mengatakan ini padaku. Saat itu, semua orang terkejut, termasuk dia. Secara khusus, Qin tua muncul dan mengejar tuan kedua Qin keluar dari keluarga Qin. Bukan hanya itu, tetapi Old Qin bahkan membungkuk dan meminta maaf padanya. Adegan itu meninggalkan kesan mendalam baginya. Betapa hebatnya pemuda ini, sehingga Qin tua pun perlu membungkuk dan meminta maaf padanya. Dia hanya seseorang dari manajemen tinggi di bawah kekuasaan keluarga Qin. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia memandang tinggi pemuda ini. Karena ada kesempatan untuk menjilat pemuda ini, dia harus merebutnya dengan pasti. Paman, tolong biarkan manajer Huang menyimpan barang-barangmu di kantor sementara kita makan. Di sisi lain, Wang Xian tersenyum dan berbicara kepada pria parubaya yang masih syok. Hei, nak, terima kasih. Kamu orang yang sangat baik. Pria parubaya itu pulih dan menjawab. Matanya sedikit merah karena kejadian itu. Ini hanya masalah kecil. Nasiblah yang mempertemukan kita. Wang Xian tersenyum pada pria parubaya itu. Ayo pergi dan cari tempat duduk. Sehubungan dengan pria parubaya yang sederhana ini, Wang Xian menyukainya. Dia masih ingat dengan jelas bahwa saat tinggal bersama saudara perempuan dan neneknya, ada seorang pria parubaya bernama Paman Zhang yang sangat memperhatikan mereka. Paman Zhang adalah pria yang sangat baik dan sangat perhatian padanya. Dia juga memiliki senyum yang jujur setiap saat dan bersemangat dengan semua orang di sekitarnya. Selama musim panen, Paman Zhang akan selalu membantu mereka, karena dia tahu bahwa nenek Wang Xian tidak dapat menanggung biayanya. Setelah nenek mereka meninggal, Paman Zhang juga yang membantu mereka dalam urusan pemakaman. Dia bahkan telah menghabiskan banyak uang karena itu. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Paman Zhang sekarang. Aku harus kembali dan membayarnya atas apa yang telah dia lakukan untukku, pikir Wang Xian dalam hati. Pria parubaya di depannya saat ini sopan, mengikuti aturan dan mirip dengan Paman Zhang. Melihatnya dan orang bisa mengatakan bahwa dia adalah orang yang hebat. Aku benar-benar tidak menyangka kamu menjadi bos restoran ini. Luar biasa, sungguh luar biasa, menjadi begitu luar biasa di usia yang begitu muda. Orang tua Sukian terkejut dan mata mereka berbinar sambil memuji Wang Xian. Aku hanya beruntung. Wang Xian tersenyum. Ayo, mari kita semua duduk. Mari kita lupakan kejadian yang tidak menyenangkan itu. Adapun gadis dengan asuhan yang buruk, abaikan saja dia di masa depan. Itu akan baik-baik saja selama kalian bertiga rukun. Ya, Sukian dan Yuan menganggukkan kepala sambil menatapnya dengan tatapan memuja. Tampan dan benar, ini adalah tipe pria yang akan membuat setiap gadis muda jatuh cinta. Yuan, ingatlah untuk bergaul dengan mereka. Kedua gadis ini adalah teman baik, kata pria parubaya itu dengan emosional sambil membelai kepala putrinya. Aku tahu itu, ayah. Yakinlah dan jangan khawatirkan aku. Yuan masuk akal dan sangat peduli pada ayahnya. Wang Xian tersenyum dan berkata,
jika Anda menghadapi masalah apapun di sekolah atau River Town di masa mendatang, jangan ragu untuk mencari saya. Terima kasih, Nak. Terima kasih, saudara. Terima kasih banyak. Pria parubaya dan orang tua Suqian langsung berterima kasih padanya. Ini masalah kecil. Lagi pula kita semua dari sekolah yang sama. Wang Xian melambaikan tangannya dan mereka bertujuh berjalan ke sebuah meja. Tuan Muda Wang. Pada saat ini, seorang pemuda tiba-tiba berjalan mendekat dan menyapa Wang Xian. Kamu. Wang Xian menatap pemuda yang muncul tiba-tiba. Tuan Muda Wang, kita pernah bertemu sekali di perjamuan Old Qin. Mungkin Tuan Muda Wang tidak mengingatku. Orang ini tidak lain adalah Direktur Sun, katanya dengan hormat. Oh, aku minta maaf tentang itu. Wang Xian tersenyum meminta maaf tetapi masih meragukan niatnya. Tuan Muda Wang, inilah yang terjadi, kata Direktur Sun segera. Saya bertemu Zhao Jingshan dan dia memberitahu saya sesuatu. Direktur Sun melihat mata Wang Xian yang ragu dan dengan cepat mengklarifikasi, Zhao Jingshan adalah pria parubaya yang agak gemuk. Saya baru saja menabraknya dan keluarganya di pintu masuk. Kamu kenal mereka? Wang Xian mengerutkan kening. Aku tidak dekat dengannya, bahkan tidak dekat. Direktur Sun segera menjelaskan. Zhao Jingshan adalah pemasok bahan konstruksi di bawah perusahaan properti keluarga Qin. Saya seorang manajer perusahaan dan saya mampu melakukan beberapa hal. Dia ingin saya membuat masalah ketika saya menabraknya di pintu masuk beberapa waktu yang lalu. Seperti itu orang yang hina harus dihukum. Tuan Muda Wang, saya menyarankan agar saya membiarkan perusahaan berhenti bekerja dengannya. Selain itu, saya akan meminta semua pengembang di River Town untuk tidak bekerja dengannya. Apa pendapat Anda tentang ini? Direktur Sun bertanya. Aku serahkan ini padamu, Wang Xian mengangguk dan berkata kepada Direktur Sun. Terima kasih. Tuan Muda Wang, Anda terlalu sopan. Ini hanya masalah kecil. Kalau begitu, saya tidak akan menyita waktu Anda lagi, Direktur Sun langsung menjawab sambil tersenyum. Tunggu sebentar, itu bagaimana cara memanggilmu? Sebuah ide muncul di Wang Xian saat dia menghentikan Direktur Sun. Tuan Muda Wang, panggil saja saya Xiao Sun. Ketika Direktur Sun mendengar Wang Xian menghentikannya, dia sangat senang. Aku akan memanggilmu Direktur Sun. Direktur Sun, aku punya masalah denganmu. Wang Xian menatapnya dan tersenyum. Ini adalah ayah dari teman sekelas saudara perempuan saya. Dia saat ini bekerja di lokasi konstruksi. Bantu saya untuk mencari apakah ada pekerjaan yang cocok untuknya. Bekerja. Direktur Sun terkejut. Setelah itu, kegembiraan melintas di matanya. Ya, ada, Tuan Muda Wang. Kami sedang mencari kepala Departemen Keamanan dan ada juga banyak slot kosong di Departemen Inspeksi Kualitas, yang sedang merekrut. Gajinya tidak terlalu tinggi tetapi masih sekitar beberapa puluh ribu sebulan, kata Direktur Sun. Dia menoleh ke pria parubaya itu dan berkata dengan antusias, Kakak, ayo cari aku. Ini kartu namaku, dan bisakah aku mendapatkan nomormu? Aku akan meneleponmu setelah makan siang. Saat itu, aku akan mengantarmu. Pria parubaya itu tertegun. Melihat pemuda berpakaian bagus ini, dia bingung harus berbuat apa. Meski pria parubaya itu berasal dari desa, dia tidak bodoh. Dia secara kasar bisa menyimpulkan kemampuan pemuda di depannya ini. Orang tua gadis itu beberapa waktu yang lalu hanyalah pasangan kecilnya dan mereka sudah melakukannya dengan sangat baik. Saat ini, orang yang lebih luar biasa ini sangat antusias kepadanya. Ini benar-benar membuatnya terlempar. Ini Direktur Sun. Pria parubaya itu langsung berdiri. Dia memandang Wang Xian dan terus melambaikan tangannya. Hei Nak, ini tidak akan berhasil. Aku tahu apa yang aku mampu. Tidak apa-apa jika kamu ingin aku melakukan pekerjaan kasar. Adapun yang lain, aku tidak akan bisa melakukannya. Tidak apa-apa, Paman. Anda bisa belajar sambil melakukan. Jika Anda benar-benar tidak bisa, Anda bebas beralih ke pekerjaan yang lebih biasa. Wang Xian berdiri dan menepuk pundak pria parubaya itu. Dia melihat ke Direktur Sun dan berkata, Direktur Sun, catat nomor saya. Jika ada sesuatu, Anda dapat menghubungi saya secara langsung. Saya akan menghubungi Anda secara langsung sehubungan dengan paman ini di masa mendatang. Tentu-tentu. Direktur Sun mengangguk dengan senang dan mengeluarkan ponselnya. Baiklah, mari kita bicara lagi setelah makan siang. Wang Xian mengangguk pada Direktur Sun. Tentu. Kalau begitu, Tuan Muda Wang, makan siang dulu. Kami juga akan makan siang. Direktur Sun mengangguk dan tersenyum. Melihat ekspresi kaget pria parubaya itu, dia menambahkan, Paman, duduklah. Ini hanya masalah kecil. Nak, kamu benar-benar pria yang hebat. Sungguh, terima kasih. Aku harus berterima kasih. Pria parubaya itu sangat tersentuh sehingga dia menjadi tidak koheren.
Ini benar-benar masalah kecil. Paman, kamu orang yang hebat dan aku hanya membantumu sesuai kemampuanku. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, ayo makan, ayo makan. Jika kalian semua bebas di masa depan, minta Xiao Yu untuk membawa kalian. Jangan berdiri di atas upacara. Terima kasih, senior, jawab Yuan penuh terima kasih. Sama-sama, kami teman sekamar dan akan tinggal bersama selama 4 tahun. Ini hanya masalah kecil. Xiao Yu memegang lengan Yuan dan tertawa kecil. Orang tua Suqian, yang duduk di ujung sana, menatap pemuda itu dengan kaget. Tanpa harus melakukan apa-apa, ada orang yang datang untuk membantu memberantas keluarga sombong itu. Hanya dengan sebuah permintaan, dia bisa memberi pria parubaya itu pekerjaan yang diinginkan banyak orang. Mereka yakin bahwa mereka harus meminta putri mereka untuk berteman baik dengan saudara perempuannya. Kakak, kita mau kemana? Setelah Wang Xian menenangkan pria parubaya itu, Xiao Yu, Yuan, dan Suqian menanyainya setelah makan siang. Ini sekitar jam 2, kenapa kita tidak berdengung? Tepat ketika Wang Xian hendak membawa mereka ke Summer Sun Resort untuk bersantai, teleponnya tiba-tiba berdering. Sue Tua. Wang Xian mengeluarkan ponselnya dan melihat nomor itu dengan heran. Sue Tua jarang memanggilnya, selalu Sue Jing yang paling sering menghubunginya. Halo? Oit Sue. Wang Xian mengangkat telepon dan menyapa dengan ragu. Wang Xian, apakah kamu sibuk? Suara Old Sue terdengar di telepon. Hur, ada apa? Sue Tua tanya Wang Xian dengan rasa ingin tahu. Ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Qin Tua juga bersama saya. Saya ingin tahu apakah Anda bebas di sore hari. Wang Xian ragu-ragu sebelum dia mengangguk. Oke, aku akan mampir. Aku akan mengirimkan alamatnya, atau aku bisa meminta seseorang untuk menjemputmu. Aku bisa pergi sendiri. Kirimkan saja alamatnya. Tentu, sampai jumpa lagi. Wang Xian mengangguk dan menutup telepon. Dia melirik Xiao Yu dan 2 gadis lainnya dengan mengangkat bahu. Xiao Yu, aku tidak bisa menemanimu di sore hari. Ada sesuatu yang terjadi. Itu bagus. Akan merepotkan bagi ketiga gadis itu untuk mengikutimu juga. Hehe, selain itu, kita juga bisa melihat-lihat sekolah, kata Xiao Yu kepada Wang Xian sambil tersenyum. Anak kecil, silakan dan bersenang-senanglah. Aku harus pergi. Wang Xian menepuk kepalanya dan mengikuti mereka ke sekolah. Dia datang ke belakang asrama dan mengendarai sepeda motor Harley-nya sebelum dia menuju ke tempat yang dikirim Sue Tua kepadanya. Wow, Xiao Yu, sepeda motor Harley yang dikendarai kakakmu sangat keren. Apakah menurutmu aku bisa memiliki kesempatan bersamanya setelah aku kurus? Suqian menatap Wang Xian dengan mata penuh kasih sayang. Dia kemudian melihat sosok montoknya dengan ketidakpuasan. Hehe, kakakku sepertinya punya pacar. Tapi kalau kamu kurus, aku yakin kamu akan cantik. Xiao Yu terkekeh saat dia berbicara. Kamu sangat baik, kata Yuan dengan rasa terima kasih sambil menatap Wang Xian yang telah pergi dan Xiao Yu yang berada tepat di sisinya. Cukup, aku ingin mengajak kakakku untuk membawa kita keluar. Tapi karena dia memakai sesuatu, kita bisa berjalan-jalan dan membeli kebutuhan sehari-hari. Kita juga harus mendekorasi kamar kita juga. Alamat yang dikirim Sue Tua kepadanya bukanlah Summer Sun Resort. Itu adalah tempat lain. Area yang berada di dekat laut dengan banyak villa bambu Forest Estate. Ketika dia sampai di sana, Wang Xian menelepon, dan Sue Jing segera menyusul. Kakak Wang Xian, kamu di sini. Kakekku dan Qin Tua sedang menunggumu. Untuk apa Old Sue dan Old Qin memintaku ke sini? Wang Xian bertanya pada Sue Jing dengan rasa ingin tahu. Sue Jing berhenti sebelum dia berkata, pasti ada hubungannya dengan urusan dunia bawah. Urusan dunia bawah. Sue Jing mengangguk perlahan. Ada 2 ekosistem di dunia modern saat ini, masyarakat dan dunia bawah. Underworld adalah tempat bagi orang-orang yang memiliki kekuatan yang mendominasi. Wang Xian mengikuti Sue Jing ke dalam villa, yang dikelilingi oleh hutan bambu. Sepanjang jalan, ia menemukan sungai yang tenang dengan jembatan kecil yang membuat pemandangan indah. Dari pintu kayu, dia masuk ke halaman di mana dia bisa melihat beberapa rumah nostalgia dan tampak mewah. Di halaman ada beberapa kolam dengan ikan hias. Qin Tua dan Sue Tua sedang duduk di bawah pohon willow di sebelah kiri, minum teh mereka. Wang Xian ada di sini. Baik, Sue Tua dan Qin Tua tersenyum dan menyapanya saat mereka melihatnya. Maaf membuat kalian berdua menunggu. Wang Xian tersenyum dan duduk di kursi di samping mereka. Sue Jing mengisi secangkir teh untuknya. Aku juga baru tiba belum lama ini. Old Qin tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kami ingin mendiskusikan sesuatu denganmu hari ini. Oleh karena itu, kami mengundangmu. Tentang apa ini? Wang Xian menyesap teh dan bertanya.
Biar saya jelaskan. Old Sue meluruskan postur tubuhnya dengan ekspresi serius. Itu ada hubungannya dengan dunia bawah. Sesuatu telah terjadi di dunia bawah selama 2 hari terakhir. Klan dan sekte tersembunyi itu mengungkapkan diri mereka satu demi satu. Aku khawatir akan ada pergolakan di dunia bawah segera. Oh, Wang Xian mengungkapkan rasa ingin tahunya, klan tersembunyi sekte tersembunyi. Itu benar. Keluarga seni bela diri kuno nomor 1 di River Town, keluarga Yan, kembali kemarin setelah keluar dari urusan dunia bawah selama 20 tahun. Sekte Lingluo dari kota provinsi tiba-tiba mulai merekrut murid mereka. Pertempuran sengit pecah antara dua sekte di utara karena beberapa harta kultivasi. Sekte di Laut Timur mengumumkan bahwa mereka akan memperluas dan merekrut lebih banyak murid. Persekutuan pengikut suci juga memulai perekrutan mereka. Old Sue menjelaskan ini perlahan padanya. Keluarga Yan perekrutan murid Wang Xian tenggelam dalam pikirannya. Mengapa klan dan sekte tersembunyi ini tiba-tiba memulai perekrutan mereka? Karena mereka ingin bersaing memperebutkan sumber daya terlebih dahulu. Old Sue mengerutkan kening dan melanjutkan, saat ini, sumber daya kultivasi kurang. Bahkan langka ketika kita sekarang berada di era modern. Klan tersembunyi ini membutuhkan lebih banyak orang untuk mencari sumber daya, mengatasi makhluk hidup lain, dan memperbaiki obat-obatan. Makhluk hidup lainnya Wang Xian tercengang saat dia mengangkat alisnya. Ya, Wang Xian. Kamu mungkin tidak tahu ini. Manusia bukan satu-satunya yang mendominasi di bumi. Ada juga makhluk lain di sekitarnya. Jangan pergi ke lautan misterius. Banyak roh dan monster juga berada di pegunungan dan sungai. Makhluk seperti monster laut yang mengintai di sekitar berbagai danau dan monster terkenal di pegunungan semuanya adalah roh dan monster. Sama seperti Danau Jianghai di River Town. Saya yakin Anda pasti pernah mendengar semua cerita tentang monster laut di Danau Jianghai. Setelah mendengar itu, Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan lembut. Danau Jianghai adalah danau yang terhubung ke laut. Danau itu sangat besar dengan kedalaman 178 meter. Dia tahu tentang cerita tentang monster laut di Danau Jianghai, tapi dia tidak memperhatikannya. Cerita tentang monster air dan laut selalu ada. Tapi tidak semua rumor. Mereka benar-benar ada. Saat ini, kita kekurangan sumber budidaya. Oleh karena itu, kita perlu mencari cara lain untuk mendapatkannya. Baru-baru ini, seseorang menangkap beberapa makhluk yang kuat untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri, dan efeknya signifikan. Saat ini, berbagai keluarga seniman bela diri kuno muncul hanya untuk bersaing memperebutkan sumber daya ini. Dunia bawah akan disambut dengan pertumpahan darah dan pertarungan brutal lagi. Pada saat itu, tidak hanya keluarga seniman bela diri kuno yang tersembunyi akan terlibat, tetapi sekte kuno mungkin juga bergabung, masuk juga. Wang Xian mendengarkan dengan tenang percakapan antara Old Qin dan Old Sue. Dari percakapan tersebut, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang teknik kultivasi dari berbagai klan dan sekte di dunia ini. Saat ini, tidak hanya seni bela diri kuno yang ada, tetapi ada juga yoga kuno, ninjutsu, seni garis darah barat, dan seni transformasi binatang. Namun, pada kenyataannya, semua cultivation arts mungkin tampak berbeda, tetapi mereka mirip satu sama lain. Menjelang tahap kultivasi selanjutnya, semua tujuan kultivasi adalah sama. Wang Xian tidak hanya belajar tentang seni kultivasi, tetapi dia juga menemukan banyak anekdot tentang roh gunung dan monster laut di dunia bawah. Itu menarik. Monster laut saat ini, kecepatan kultivasi saya terlalu lambat. Mungkin saya bisa melahap mereka atau merekrut beberapa monster laut untuk membangun istana naga secepat mungkin. Wang Xian merenungkan dirinya sendiri. Dia tidak peduli tentang klan tersembunyi yang muncul di dunia bawah lagi. Dia mempercayai dirinya sendiri. Dan sekte naga yang berkembang pesat. Masih ada alasan lain mengapa Qin Tua dan Sue Tua mengundangnya untuk berdiskusi, dan itu adalah kekuatan dalam jumlah. Mereka berharap Wang Xian akan bersekutu dengan mereka dan mereka dapat saling membantu. Ketika Wang Xian memahami pemikiran mereka, dia ragu sejenak sebelum menyetujui saran tersebut. Alasan mengapa Wang Xian memilih untuk bersekutu dengan Old Qin dan Old Sue bukan karena kekuatan mereka. Sebaliknya, dia merasa bahwa Qin Tua dan Sue Tua adalah orang baik dan teman yang layak. Kalau tidak, dengan kekuatannya saat ini dan kekuatan Sekte Naga, dia tidak perlu bersekutu dengan mereka. Ketika dia keluar dari pertemuan dengan Old Qin dan Old Sue, sudah jam 8 malam. Wang Xian ragu sejenak sebelum menuju ke laut. Dia belum kembali selama beberapa hari dan bertanya-tanya tentang kemajuan pendirian Sekte Naga. Di tepi pantai, Wang Xian melepas pakaiannya dan dengan mudah melompat lebih dari 10 meter. Guyuran. Setelah mengeluarkan raungan ringan, Wang Xian berubah menjadi naga dewa sepanjang 5 meter. Five Elements Divine Dragon dengan 5 warna berbeda. Menggoyangkan tubuhnya, Wang Xian berenang menuju pulau di tengah laut dengan kecepatan luar biasa.
Menjalankan teknik pengendalian air di sepanjang jalan, dia tiba di pulau yang berjarak 5 kilometer dalam 1 menit. Ada cukup banyak perahu di sekitar. Wang Xian memperhatikan beberapa perahu di sekitar pulau. Pulau itu terang benderang dan dia bisa melihat beberapa sosok bergerak di pulau itu. Dengan pikiran, kekuatan naga tak terlihat menyebar ke arah pulau. Wosh wosh. Segera, beberapa sosok turun di tepi pantai. Raja Naga, Mo Qinglong dan muridnya, bersama dengan semua Dragonian, bergegas mendekat dan berlutut di depan Wang Xian dengan hormat. Martial Artist level 6. Lumayan, untuk bisa mencapai level 6 dalam waktu sesingkat itu. Wang Xian melihat ke arah kelompok Dragonian sebelum mengalihkan perhatiannya ke Mo Qinglong dan muridnya. Mo Qinglong telah mencapai alam bawaan dan muridnya telah mencapai seniman bela diri level 8. Apa kemajuan mendirikan Sekte Naga? Wang Xian memandang pulau itu dan bertanya. Raja Naga, kita berada di jalur yang tepat. Hanya sekitar 1 bulan lagi, Sekte Naga akan didirikan. Pada saat itu, kekuatan kita pasti akan menyebar ke seluruh dunia. Mata Mo Qinglong berbinar saat dia melaporkan. Bagus. Berkultivasi dengan rajin. Wang Dahai menganggukkan kepalanya. Membalik ke belakang, dia terjun kembali ke laut. Mengirim Raja Naga. Kelompok Dragonian berlutut dan berteriak serempak. Wang Xian pergi ke gadis kelam. Gadis kerang membuka cangkangnya perlahan dan menampakkan wujud manusianya. Dia langsung menyapanya. Wang Xian menganggukkan kepalanya sebelum melahap hewan laut di laut. Laut bohai terlalu dangkal. Jenis ikannya terlalu terbatas. Setelah melahap hiu kecil, Wang Xian menghela nafas secara emosional. Saat ini, dia berada sekitar 80 km dari darat. Namun, kedalaman laut hanya sekitar 18 meter. Hampir tidak ada sekolah ikan di sekitar. Dibandingkan dengan wilayah laut lain yang kedalaman airnya bisa mencapai lebih dari 1000 meter, Laut Bohai terlalu dangkal. Jika dia ingin meningkatkan levelnya, Laut Bohai akan sulit memuaskan keinginannya. Untuk meningkatkan level saya, akan lebih efektif untuk mencari hewan laut level yang lebih tinggi. Tingkat lebih tinggi. Wang Xian merenung. Tiba-tiba, sebuah tempat muncul di benaknya. Danau Jianghai. Ada desas-desus tentang monster laut besar di Danau Jianghai 4 tahun lalu. Beberapa orang melaporkan melihat monster laut besar yang menyerupai cakram gerindra. Itu memiliki tubuh berbentuk oval yang besar. Beberapa orang menangkapnya dalam sebuah foto di mana orang secara samar-samar dapat melihat monster yang lebih besar dari perahu yang muncul dari air. Namun, karena jaraknya terlalu jauh, beberapa orang mengatakan bahwa itu bukanlah monster laut melainkan hanya beberapa pantulan. Ada juga orang yang berspekulasi bahwa seharusnya ada hiu raksasa atau hewan laut serupa yang berenang ke Danau Jianghai. Setiap orang memiliki penjelasannya sendiri dan ini bahkan menarik perhatian sekelompok peneliti. Mereka melakukan pencarian di seluruh Danau Jianghai tetapi tidak menemukan hewan yang sangat besar. Oleh karena itu, ini berakhir tanpa jawaban konklusif. Namun, rumor monster laut di Danau Jianghai tidak berhenti begitu saja. Masih ada orang yang mengaku bertemu monster laut dari waktu ke waktu. Namun, tidak ada yang memiliki bukti nyata dan tidak ada yang pernah melihat bagaimana rupa monster laut itu. Qin Tua dan Sue Tua berbicara tentang monster laut Danau Jianghai hari ini. Kalau begitu, mungkin memang ada monster laut yang kuat. Pikir Wang Xian. Berdasarkan kesannya, dia berenang dengan cepat menuju tempat Danau Jianghai berada. Danau Jianghai terhubung ke Laut Bohai. Namun, karena letaknya jauh di antara daratan, banyak yang menyebutnya sebagai Danau Jianghai. Danau Jianghai meliputi area seluas sekitar 20 km. Setelah melewati pintu masuk dengan panjang lebih dari 100 meter dan lebar 40-50 meter, Wang Xian memasuki Danau Jianghai. Siapa yang mengira Danau Jianghai lebih dalam dari Laut Bohai ini setidaknya 20 meter di sini? Wang Xian sedikit terkejut. Perairan Danau Jianghai sedikit keruh. Menggerakkan tubuhnya, dia terjun langsung. Energi naga yang saya butuhkan untuk berkultivasi terlalu tinggi sekarang. Ikan biasa tidak menyediakan energi naga yang cukup. Jika ada hewan laut berlevel lebih tinggi, kecepatan kultivasi saya juga akan lebih cepat. Pikir Wang Xian. Mengayunkan ekornya, dia berenang ke tengah. Jarak 20 km tidak jauh dari Wang Xian. Dia berenang ke tengah dan mulai mengamati sekeliling. Ada beberapa hewan laut di sekitar. Ini agak aneh untuk danau yang begitu besar. Cahaya keemasan keluar dari mata Wang Xian saat dia melihat sekeliling dengan hati-hati. Dia berenang di sekitarnya sambil mencari, tetapi tidak dapat menemukan sesuatu yang tidak biasa. Bagaimana bisa tidak ada apa-apa jika seperti yang dikatakan orang-orang di internet, monster laut itu setidaknya harus memiliki panjang 10 meter. Aku harus bisa menemukannya. Alis Wang Xian menyatu tetapi dia terus mengayunkan ekornya perlahan.
Menggeram, raungan naga bergema di Danau Jianghai. Wang Xian melepaskan semua auranya untuk mengumumkan kedatangannya di Danau Jianghai. Wang Xian saat ini dapat menyebarkan kekuatan naganya untuk menutupi radius 2 kilometer. Semua hewan laut di area itu menggigil dan tidak berani bergerak sedikitpun. Air Danau Jianghai dirusak tanpa sebab. Menggeram. Wang Xian berenang ke orang lain dan meraung lagi. Raungan naganya bergema di seluruh Danau Jianghai. Desir. Pada saat ini, Wang Xian bisa merasakan sesuatu di punggungnya. Dia segera berbalik dan menatap dasar danau. Memang, monster laut benar-benar ada. Wang Xian melihat ke depan dan ke arah yang dia hadapi, seekor binatang besar melayang secara bertahap. Tampaknya ia tergeletak di dasar air dengan seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam lumpur. Saat dia melayang ke atas perlahan, lumpur di tubuhnya perlahan jatuh. Gambar cangkang raksasa menjadi semakin jelas bagi Wang Xian. Di cangkangnya, ada tepi tajam kecil yang terlihat seperti terbuat dari lumpur. Begitu besar, begitu besar. Di bagian depan cangkang besar yang membentang setidaknya 10 meter, sebuah kepala perlahan menjulur keluar. Kepalanya hitam dan memiliki tepi yang tajam di atasnya. Meskipun matanya berwarna hitam, ia memiliki pancaran cahaya yang dapat dilihat melalui air di tengah malam. Mentah. Siapa kamu? Dia membuka mulutnya dan mengaum, menunjukkan gigi yang tampak menyeramkan. Dia menatap langsung ke arah Wang Xian. Ia memiliki kecerdasan. Ketika Wang Xian mendengar geraman kura-kura seperti dinosaurus ini, dia sedikit terkejut. Penyu spiritual level 10. Energi naga yang dapat diekstraksi 123.272. Penyu spiritual level 10 itu setara dengan pakar alam bawaan. Wang Xian terkejut dan matanya berbinar kegirangan saat dia menatap kura-kura spiritual ini. Aku adalah Raja Naga, satu-satunya naga sejati di dunia. Wang Xian sedikit mengangkat kepalanya dan menatap kura-kura spiritual. Menyerah padaku, atau kau akan dimakan olehku. Menyerah aku Turtle Ancestor. Kamu hanya Raja Naga belaka, dan kamu berani memintaku untuk mengalah padamu bodoh. Kura-kura spiritual memiliki kecerdasan tinggi saat dia menatap dingin ke arah Wang Xian dengan kepala miring. Matanya memiliki pandangan menghina di dalamnya. Meskipun dia bisa merasakan kekuatan yang mendominasi dari makhluk aneh di depannya, dia tidak takut karena ukuran fisiknya lebih besar dari itu. Selain itu, dia telah hidup selama ribuan tahun. Sebagai nenek moyang kura-kura, bagaimana dia bisa mengalah pada seseorang? Nenek moyang kura-kura. Wang Xian sedikit terkejut ketika dia mendengar kura-kura spiritual menyebut dirinya leluhur penyu. Tidak terduga baginya untuk bertemu dengan kura-kura spiritual yang sombong. Jika itu masalahnya, Anda memilih alternatif kedua. Wang Xian mengayunkan ekornya dengan lembut saat dia menatap kura-kura spiritual raksasa itu. Menunggu kematianmu sendiri. Karena kamu mengganggu tidurku, aku akan memakanmu. Penyu spiritual membuka mulutnya lebar-lebar saat dia menyerang Wang Xian tanpa rasa takut. Dia mengguncang tubuhnya, dan lumpur di sekitar area menyebar. Seluruh wilayah menjadi keruh, dan jarak pandang menurun. Kontrol bumi. Sekali lagi, Wang Xian menunjukkan ekspresi terkejut saat melihat fluktuasi di bumi sekitarnya. Ini adalah hewan laut paling tangguh yang pernah dia temui. Makhluk itu tidak hanya memiliki kecerdasan, ia bahkan memiliki kekuatan super. Aku juga tahu kontrol bumi. Wang Xian menunjukkan senyum dingin di wajahnya. Dia sedikit menggeliat tubuhnya, dan tanah di laut keruh disaring dari air. Tanah kemudian berkumpul dan membentuk bola tanah. Ketika air di sekitarnya dibersihkan, Wang Xian melihat kura-kura spiritual, yang telah berenang ke lokasi yang berjarak 5 meter darinya. Seringai muncul di wajahnya. Duri bumi. Earthiton adalah teknik sederhana dalam Earth Control Arts miliknya. Wang Xian saat ini masih terlalu lemah, dan dia belum menguasai kendali 5 elemen. Jika dia tumbuh lebih kuat, dia bisa mengendalikan semua bumi di sekitarnya dan mengubur semua yang ada di sekitarnya. Kamu juga bisa mengendalikan bumi. Penyu spiritual tercengang saat melihat Earthiton yang masuk. Namun, tidak ada rasa takut dalam dirinya saat dia menundukkan kepalanya perlahan. Bam! Earthiton mendarat di cangkang spiritual turtle yang tahan lama, tanpa meninggalkan jejak. Pergi ke neraka. Penyu spiritual tiba-tiba berakselerasi saat dia membuka mulutnya yang besar untuk menggigit Wang Xian. Setelah melihat gigi yang padat dan tajam di mulutnya, Wang Xian tahu bahwa dia bisa menggigit sepotong daging darinya jika dia terjebak di dalamnya. Pergi dan mati. Wang Xian menatap penyu spiritual dengan tatapan menghina di matanya. Meskipun dia hanya level 6, dia tidak memiliki rasa takut saat berhadapan dengan makhluk yang merupakan level bawaan. Sebagai naga ilahi 5 elemen, hewan laut tingkat 10 tidak dapat menimbulkan ancaman apapun baginya. Logam melawan kayu, kayu melawan bumi, bumi melawan api dan api melawan logam.
Kelima elemen tersebut saling memperkuat dan menangkal. Warna pada tubuh Wang Xian berubah dan akhirnya berubah menjadi hijau. Naga Azure dengan atribusi kayu dapat menangkal seluruh bumi di dunia. Wang Xian merentangkan cakar naganya dengan onak dan duri merayap dan melilit diri di sekitar mulut penyu spiritual. Mengaum, Wang Xian mengeluarkan raungan naga sambil menghembuskan nafas hijau. Saat nafas hijau menghantam tanaman air di sekitarnya, tanaman mulai melonjak dengan panik. Tumbuhan air menjerat diri mereka sendiri untuk membentuk tali. Mereka meluncur menuju spiritual turtle dan melilit spiritual turtle. Dalam sekejap, penyu spiritual terjebak di dalam medan kayu yang terbentang dalam radius 20 meter. Penguat 5 elemen yang sangat kuat. Melihat ladang kayu yang dia buat, Wang Xian agak terkejut. Ketika dia dalam wujud manusia, dia 5 kali lebih lemah dari wujud naga. Oleh karena itu, dia tidak dapat membuat medan kayu yang begitu kuat. Selain itu, dia tidak dapat menukar 5 elemen saat dia dalam wujud manusia. Karenanya, dia bahkan lebih lemah, dan keterampilan bertarungnya akan lebih lemah 10 kali lipat. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Penyu spiritual berjuang dengan keras, tetapi dia menyadari bahwa rumput laut di sekitarnya tidak menyerah kecuali untuk mempererat cengkeramannya padanya. Selain itu, penangkal dari 5 elemen membuatnya semakin sulit bagi spiritual turtle, dengan tubuh yang berat, untuk membebaskan diri. Daging kura-kura bisa menjadi tonik yang enak. Hehe, aku akan memotong anggota tubuhmu dan memanggangnya. Lalu, aku akan memasak kepalamu untuk sup. Hehe. Oh tidak, kepalanya tidak bisa digunakan untuk sup. Aku akan membuangnya. Hehe. Wang Xian menunjukkan giginya yang menyeramkan saat dia mengamati kura-kura itu dengan pikiran di benaknya. Aku akan menyerah padamu. Jangan bunuh aku. Luangkan hidupku, Raja Agung. Penyu spiritual menyembunyikan kepalanya di cangkang raksasanya dengan mata penuh ketakutan saat dia memohon. Baru saja, aku memintamu untuk menyerah padaku. Kamu menolak. Sekarang, kamu menyerah padaku karena kamu tidak bisa menang melawanku. Wang Xian menatap dengan dingin. Raja Agung, saya akan memberikan semua harta yang telah saya kumpulkan kepada Anda. Tolong selamatkan hidup saya, kata penyu spiritual buru-buru. Harta karun harta apa? Wang Xian dengan cepat bertanya dengan mata berbinar. Aku akan mengambilkannya untukmu. Tapi tolong, jangan bunuh aku. Baik, jangan berpikir untuk kabur. Aku bisa dengan mudah membunuhmu. Wang Xian mengangguk. Dia tidak takut penyu spiritual akan melarikan diri. Dengan pikiran, rumput laut di sekitarnya mundur dengan cepat dan berubah menjadi rumput laut biasa lagi. Dengan sepasang mata waspada, spiritual turtle menatap Wang Xian sebelum dia berenang ke belakang. Wang Xian mengikutinya dan datang ke tempat dia tadi berada. KKK, penyu spiritual datang ke tempat di mana dia berada dan memanipulasi bumi di bawahnya. Saat dia melakukan itu, item individu mulai muncul ke permukaan dan melayang. Hur, ada apa ini? Wang Xian melihat benda-benda mengambang yang menyerupai cangkang kura-kura dengan kaget. Piala, Raja, ini pialaku. Kura-kura kecil yang bertarung denganku semuanya dibunuh olehku. Ini cangkang mereka. Penyu spiritual menggeser tubuh raksasanya saat dia berbicara. Orang cabul. Wang Xian melihat tumpukan cangkang kura-kura di sampingnya dan meniup janggut naganya. Di antara cangkang penyu tersebut, ada satu yang berukuran sekitar 5 meter. Itu pasti sangat hebat sebelum dibantai oleh spiritual turtle ini, sayangnya. Raja, aku tangguh, kata penyu spiritual dengan bangga. Baik, aku tidak tertarik dengan pialamu. Telan sari darah ini dan jangan berpikir untuk melawan. Wang Xian menggerakkan cakarnya, dan setetes darah naga memasuki mulut penyu spiritual. Darah naga tidak lagi berwarna emas. Sebaliknya, itu adalah 5 warna berbeda. Penyu spiritual menutup matanya tanpa melakukan perlawanan apapun. Selesai. Mulai sekarang, kamu akan menjadi Perdana Menteri Turtle of the Dragon Palace. Saat Wang Xian melihat penyu spiritual yang sangat besar, dia sudah mengambil keputusan. Istana Naga membutuhkan penyu Perdana Menteri. Ding! Kamu telah menaklukkan 3 hewan laut dan memenuhi kriteria untuk membangun Istana Naga. Istana Naga tingkat 1 dapat didirikan jauh di dasar laut dengan ketahanan terhadap banjir dan kebakaran. Itu akan membentuk wilayahnya sendiri. Bahan yang dibutuhkan untuk membangunnya 100 ton emas, 100.000 ton perak, 1 juta kuningan, 10.000 besi halus, 1 juta terumbu karang, masing-masing 1 ton untuk batu permata dengan 5 warna berbeda dan 1 ton batu spiritual. Saat ini, notifikasi sistem berbunyi, yang membuatnya membeku. Dia jarang mendengar notifikasi sistem selain dari awal di mana dia baru saja menjadi naga. Sekarang, sistem itu benar-benar memberitahunya tentang Istana Naga. Awalnya, Wang Xian mengira dia perlu membangun Istana Naganya dengan menguasai transformasi naga ilahi.
Dia tidak pernah berharap bahwa sistem membangunnya untuknya. Kejutan. Sepertinya sistemnya masih memiliki banyak fungsi yang belum dibuka dan hanya akan ada saat aku mencapai level tertentu. Mata Wang Xian berkedip. Nama Wang Xian. Ras naga dewa 5 elemen, mampu berubah menjadi manusia. Tingkat 6. Energi naga 563.421 per 100 juta. Kekuatan super mendominasi hewan laut, kemampuan untuk mengatur hewan laut yang lebih rendah dari level Anda sendiri. Melahap segala bentuk hewan laut, untuk ekstraksi energi naga. Kontrol 5 elemen. Seni kultivasi transformasi naga ilahi. Istana naga level 1 tidak dibangun, bahan yang dibutuhkan 0 per 100. Bawahan Istana Naga Perlombaan Penyu, 1, Lomba Lobster, 1, Lobster Race, 1. Itu telah berubah. Informasi pribadi saya telah berubah. Ada tambahan item baris Istana Naga dan bawahan Istana Naga. Naga dewa ada di alam semesta ini. Namun, saya bukan hanya naga suci biasa, tetapi juga memiliki sistem naga ilahi yang seperti dewa. Kultivasi naga ilahi tidak dapat mengekstraksi energi ilahi dengan melahap hewan laut. Sebaliknya, mereka harus berkultivasi dengan rajin. Bagi saya, karena sistemnya, saya dapat menggunakan sistem untuk mengubahnya secara langsung menjadi energi naga. Dibandingkan dengan ras naga dewa, ada perbedaan besar. Demikian pula, saya bisa membangun istana naga terkuat langsung melalui sistem. Mata Wang Xian berkedip. Sistem naga ilahi relatif lebih unik. Itu tidak bisa membuat seseorang menjadi naga ilahi yang tak tertandingi secara langsung, dan mengharuskan dia mengambil satu langkah pada satu waktu. Fokus dari sistem kultivasi naga ilahi yang tak terkalahkan sedang berkultivasi. Hanya dengan melalui setiap langkah dia bisa menjadi naga suci yang tak terkalahkan. Orang harus tahu bahwa ras terkuat di alam semesta bukan hanya ras naga. Namun, dia bisa memanfaatkan sistem untuk menjadi eksistensi yang tak terkalahkan. Tetapi, Wang Xian memiliki sejuta pikiran yang mengalir di benaknya. Pada akhirnya, dia memiliki ekspresi pahit di wajahnya dan tidak bisa menahan kutukan. Bukankah bahan yang dibutuhkan untuk membangun istana naga terlalu banyak? Mengabaikan yang lain, hanya 100 ton emas akan menjadi jumlah yang sangat besar. 100 ton emas akan menjadi 100 juta gram. Mengambil harga emas menjadi $330 per gram, dia membutuhkan 33 miliar dolar. 33 miliar dolar itu bahkan sebelum dia mempertimbangkan materi lain. Jumlah total yang dibutuhkan untuk membangun istana naga akan sangat besar. Ekspresi Wang Xian menjadi gelap. Dia bahkan tidak bisa mengambil 100 juta saat ini, apalagi 30 miliar dolar. Kasihan, aku masih terlalu miskin. Wang Xian menarik wajah panjang dan menarik napas dalam-dalam. Ini memaksaku untuk menguasai dunia untuk mencari sumber daya. Lupakan saja, aku mungkin tidak perlu menguasai dunia tapi aku perlu mendapatkan uang. Begitu aku punya uang, emas dan bahan lainnya bisa dibeli. Hanya saja batu spiritual tidak akan mudah didapat. Batu spiritual adalah bentuk energi murni yang kental. Namun, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Oleh karena itu, kemungkinan besar itu sangat berharga. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Dia ingin mengambil langkah demi langkah ini, karena bahkan belum sebulan sejak dia menjadi naga suci. Uang akan datang dan begitu juga istana naga. Raja. Pada saat ini, kura-kura spiritual mengganggu pikiran Wang Xian. Wang Xian melihat kura-kura spiritual. Kura-kura spiritual sangat berbeda dari saat pertama kali melihatnya. Cangkangnya tampak sedikit lebih kokoh dan tidak seperti kumbang tanah sebelumnya. Bahkan terlihat agak megah. Tidak buruk, tidak buruk. Aku akan memanggilmu Perdana Menteri Penyu di masa depan. Jangan panggil aku sebagai Raja. Panggil aku Raja Naga. Ya, Raja Naga. Perdana Menteri Turtle berterima kasih pada Raja Naga atas namanya. Tentu-tentu, Wang Xian memandang Perdana Menteri Turtle dengan puas. Meskipun penampilannya saat ini tidak bagus, ia sangat cerdas. Turtle Perdana Menteri yang tidak tahu cara melakukan butlik bukanlah Perdana Menteri Turtle yang baik. Mengapa kamu tidak pergi ke laut? Mengapa kamu memilih untuk tinggal di danau ini? Wang Xian bertanya dengan aneh. Di sini lebih nyaman dan aku tidak akan diganggu. Perdana Menteri Turtle menjawab dengan jujur. Baiklah, Wang Xian sedikit terdiam. Melambaikan tangannya, seni kultivasi naga bumi dari transformasi naga ilahi tercetak di benaknya. Kultivasi dengan rajin di sini. Aku akan bergerak sekarang. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Wang Xian segera pergi. Waktu berlalu dengan cepat, dan dia harus kembali. Dia mengalami malam yang berbuah. Dia tidak hanya berhasil menaklukkan Perdana Menteri Turtle tetapi dia juga mendapatkan gambaran tentang proses membangun istana naganya. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa monster laut Danau Jianghai sebenarnya adalah kura-kura besar dan mengerikan yang membentang lebih dari 10 meter.
Ketika dia tiba di sekolah dari tepi pantai, sudah lewat jam 9 pagi. Saat dia melangkah ke kamar asrama, suara kasar terdengar. Apa Wang Tua, kamu akhirnya kembali. Aku meneleponmu berkali-kali tetapi kamu tidak mengangkatnya. Ayo, temani aku membeli pakaian hari ini. Wang Xian mengangkat kepalanya dan segera melihat kepala gemuk keluar dari tempat tidur. Dahai, kenapa kamu sepagi ini kesempatan yang langka? Wang Dahai memiliki nama belakang yang sama dengannya dan setahun lebih tua dari Wang Xian. Beratnya sekitar 190 kati. Dia memiliki semua kekuatan seorang gemuk seperti jujur, tegak, dan konservatif di luar tetapi bersemangat di dalam. Dia adalah teman terdekat yang dimiliki Wang Xian di asrama. Wang Dahai adalah warga River Town. Biasanya, dia tidak akan melapor ke sekolah sebelum sekolah dimulai. Tampaknya dia telah tiba pada hari sebelumnya dan bertingkah agak aneh. Aku punya sesuatu dalam pikiran, hehe. Wang Dahai terkekeh. Melihat tampangnya yang terangsang, itu pasti berhubungan dengan seorang gadis. Wang Tua, aku akan bangun sekarang. Temani aku untuk membeli pakaian. Wang Dahai berdiri saat dia berbicara. Berbicara tentang nama panggilan Wang Xian, Wang Tua, ada arti di baliknya. Ceritanya dari awal tahun pertama. Saat itu, ada seorang pria dari blok asrama seberang yang menyukai seorang gadis dari kelasnya. Namun, gadis itu lebih tertarik pada Wang Xian. Setelah pria itu mengaku dan ditolak, Wang Xian mendapat julukan lain, Wang Tua, tetangga atau singkatnya, Wang Tua. Hampir semua orang di asrama memanggilnya seperti itu. Beli baju aku harus menemani kakakku hari ini. Kakakku sudah tiba. Wang Xian terkekeh. Adikmu, Xiao Yu, telah tiba. Wang Dahai sedikit terkejut. Kenapa kita tidak mengajak adikmu, Xiao Yu, ikut? Biarkan aku bertanya padanya tentang hal itu. Wang Xian tidak menolak saran itu. Wang Dahai adalah pria yang hebat dan telah merawatnya dengan baik. Dia telah mentraktir Wang Xian beberapa kali makan dan bahkan meminjamkan sepeda motornya kepada Wang Xian selama liburan musim panas. Setelah mendapat telepon dari Wang Xian, Xiao Yu menjawab, "Kakak, aku akan melihat klub sekolah bersama Xiaomi, Yuan, dan Sukian. Kurasa aku tidak akan pergi." Wang Xian menganggukkan tangannya. "Baiklah, selamat bersenang-senang. Aku akan menemani teman sekamarku untuk mengambil beberapa barang. Beri aku waktu untuk mandi." Mendengar kata-kata Wang Xian, Wang Dahai langsung melompat dan mulai mandi. "Di mana kita akan mendapatkan pakaian?" Wang Xian bertanya. "Pusat kota. Mengapa kamu ingin pergi ke pusat kota untuk membeli pakaian? Tidak bisakah kamu mendapatkannya dari toko di samping sekolah?" "Oh benar, kamu belum memberitahuku mengapa kamu tiba di sekolah begitu cepat." Wang Xian menatap Wang Dahai. "Hehe." Wang Dahai terkekeh. Dia menjulurkan kepalanya keluar dari kamar kecil dan berkata, "Biarkan aku membawamu bersenang-senang malam ini." Kamu punya pacar apa?" "Dia dari sekolah kita." Wang Xian bertanya dengan kaget. "Dia senior." "Hehe. Awalnya tadi malam tapi dia pergi keluar dengan teman sekamarnya untuk makan malam. Oleh karena itu, ditunda hingga malam ini." "Wang Tua, kamu beruntung." "Sial, kenapa rasanya kamu jadi lebih tampan sejak terakhir kali aku melihatmu sebulan yang lalu? Kalau saja kamu sedikit lebih jelek, kamu kemudian akan bisa menunjukkan betapa tinggi dan perkasanya aku." Tidak apa-apa, siapa yang memintaku untuk bersikap baik?" Dia bilang dia akan membawa serta teman sekamarnya. Mungkin mereka akan menganggapmu tampan dan memiliki hubungan yang berlangsung selama 1 malam denganmu. Catatan akhir, Wang Tua, tetangga adalah karakter komik strip. Dia mengambil banyak peran, di antaranya adalah pria yang berselingkuh dengan istri tetangga. Saat Wang Dahai mengomel, Wang Xian memberikan tatapan lucu. Setelah mandi, Wang Dahai berganti pakaian dan berpose di depan cermin. "Tidak buruk. Meskipun aku sedikit montok, fiturku sempurna, memberikan rasa aman." Wang Dahai melihat ke cermin karena dia puas dengan penampilannya. Apakah ini akan berhasil kali ini? Jangan kecewa lagi. Wang Xian menatapnya dan membuangnya. Wang Dahai memiliki pengalaman berkencan dengan seorang gadis dari internet. Pada akhirnya, gadis mungil itu pergi setelah melihatnya. Kali ini ada harapan. Aku yakin. Mata Wang Dahai berbinar. Aku bertemu gadis ini sebelumnya. Jadi, aku tidak takut dia akan kabur setelah dia melihatku. Baiklah ayo. Wang Xian tertawa saat dia turun bersama Wang Dahai. "Berikan kuncinya. Aku akan mengantarmu." Wang Dahai memberitahu Wang Xian. Motormu dirusak olehku. Jadi, aku beli lagi." Wang Xian tersenyum dan berkata. "Rusak." Wang Dahai tertegun dan membentaknya, "Kalau kamu sudah merusaknya, biarkan saja. Kenapa kamu masih harus membeli yang lain begini? Seharusnya kamu memberitahuku lebih awal. Aku punya 2 di rumah. Kenapa kamu harus beli 1?
Wang Xian merasa hangat di hatinya. Wang Dahai mengatakan hal ini karena dia tahu tentang situasi keluarganya. Keluarga Wang Dahai biasa-biasa saja dan dianggap kelas menengah. Mereka tidak berstatus tinggi, tetapi juga tidak miskin. Dengan jumlah tunjangan bulanan $3.000, itu dianggap sebagai jumlah rata-rata. Ayo pergi. Akan kutunjukkan sepeda baru. Wang Xian melengkungkan bibirnya sedikit saat dia membawanya ke belakang asrama. Wow, Harley. Ini motor Harley. Ini motor tugas berat impian saya. Saya akan mendapatkannya saat saya kaya. Wang Dahai mencerahkan matanya saat dia menatap sepeda motor Harley dengan tatapan iri begitu dia berada di belakang. Dengan wajah penuh senyum, Wang Xian mengambil kunci dan berjalan. Apakah kamu ingin mencoba? Aku hanya bisa melihatnya. Harga Harley ini setidaknya beberapa ratus ribu. Aku ingin tahu siapa orang kaya yang menaruhnya di sini. Iri kalau malam ini. Wang Dahai sedang berbicara dengan wajah penuh penyesalan. Namun, wajahnya menegang saat dia berbicara. Dia melihat Wang Xian mengeluarkan kunci, membuka kunci sepeda, dan mendorongnya keluar. Astaga, Wang tua, kakak Xian, ini. Wang Dahai memandang Wang Xian dengan ekspresi heran. Ada apa lihat pakaianku? Apakah aku tidak pantas mendapatkan motor ini? Wang Xian tersenyum dan menunjuk ke pakaiannya saat dia mengenakan kacamata hitam mencolok yang disimpan di sepeda motor. Givenchy, pakaian Givenchy, ini asli. Wang tua, apakah kamu memenangkan lotre? Wang Dahai baru saja memperhatikan merek di pakaian Wang Xian. Dia langsung melompat, kaget. Ada satu hal yang belum pernah kuberitahukan padamu. Aku sebenarnya generasi kedua yang kaya yang menyamar. Aku bisa mewarisi aset keluarga sekarang sejak aku berusia 20 tahun. Wang Xian bercanda dengan wajah tersenyum. Benarkah bukankah kamu hanya punya satu saudara perempuan? Wang Dahai sepertinya membeli kata-katanya saat dia memandangnya. Ayo pergi. Kamu hanya perlu tahu bahwa aku bukan orang miskin lagi. Wang Xian memberi isyarat padanya dan memintanya duduk di kursi belakang. Astaga, ini sangat keren. Wang Dahai menggosokkan kedua telapak tangannya saat dia bersemangat. Bisakah aku mencobanya juga? Kamu bisa bersepeda di sekitar sekolah. Tapi kamu bisa melupakan mengendarainya di pusat kota. Kamu tidak punya SIM. Itu benar. Tapi kau harus membiarkanku menikmatinya pada hari-hari biasa. Pergilah, nikmati pantatku. Kakak Xian, kamu akan menjadi kakak mulai sekarang. Aku Xiao Hai. Wang Xian menyalakan mesin dan pergi ke pusat kota bersama Wang Dahai. Begitu Wang Dahai memasuki mall, dia mulai berbelanja. Wang Dahai yang pendiam bahkan membeli sepasang kacamata emas tanpa bingkai. Penampilan yang mencolok. Wang Xian menatapnya tanpa berkata-kata. Sepertinya kamu benar-benar menyukai gadis itu malam ini. Dia adalah cinta sejati dalam hidupku. Kakak Xian, malam ini adalah malamnya. Wang Dahai menepuk pundak Wang Xian. Sekarang masih pagi. Kemana kita akan pergi? Wang Xian melihat waktu itu. Ayo kembali. Aku ingin berdandan, lalu mengisi tenaga di warnet. Wang Dahai penuh semangat juang. Wang Xian mengikuti Wang Dahai kembali ke asrama tanpa daya. Setelah mereka beristirahat sebentar, mereka datang ke warnet. Di malam hari, Wang Dahai memanggil gadis itu, tetapi gadis itu memintanya untuk menunggu. Wang Xian bertanya apakah pihak lain akan mendukungnya malam ini. Wang Dahai menepuk dadanya dan berkata dia tidak akan pernah melakukan itu. Nyatanya, semakin lama mereka bertemu, semakin baik. Wang Xian tidak bisa memahami pemikirannya. Tapi saat sudah jam 8 malam, gadis itu memanggilnya. Ayo kita bertemu di pintu masuk sekolah. Ayo, haha, jam 8 malam. Ayo bersenang-senang malam ini. Wang Dahai memiliki rambut berkilau dengan ekspresi gembira di seluruh wajahnya. Sudah larut. Kemana kita akan pergi pada jam seperti ini? Tanya Wang Xian tanpa berkata-kata. Tentu saja. Wang Dahai mengangkat alisnya. Ayo pergi. Kita akan naik sepeda motor Harley, dan 3 wanita lainnya bisa naik taksi. Baiklah ayo. Saat Wang Xian tiba di pintu masuk dengan Wang Dahai di atas sepeda, 3 gadis berpenampilan trendy berdiri di sana. Ketiga gadis itu semuanya mengenakan rok mini. Salah satu dari mereka bahkan mengenakan sepasang stoking hitam. Godaan di udara. Rongrong, ini teman sekamarku, Wang Xian. Kami menuju ke tempat itu dengan sepeda kami. Kalian bertiga akan berbagi taksi. Apakah tidak apa-apa? Dia berbicara sambil tersenyum. Begitu Wang Dahai melihat mereka, dia melompat dari sepeda sebelum dia mendatangi seorang gadis yang wajahnya bulat. Tentu, kalau begitu sampai jumpa di pub. Tentu, aku akan mencarikanmu taksi sebelum kita berangkat. Kata Wang Dahai dengan senyum di wajahnya saat dia bertingkah seperti pria terhormat. 2 gadis lain di sebelah mereka mengamati Wang Dahai sebelum mereka berbalik dan memandang Wang Xian, yang sedang bersepeda. Itu di sini. 3 wanita cantik, kamu boleh pergi dulu.
Kami akan menunggumu di pintu masuk. Begitu taksi tiba, Wang Dahai berbicara sambil tersenyum. Tentu, kami akan menemuimu di pintu masuk pub. Gadis bernama Rongrong melambai padanya saat dia duduk di dalam. Rongrong? Apakah dia Wang Dahai? Dia gemuk. Tapi teman sekamarnya cukup tampan. Ya, itu dia. Aku menolaknya kemarin. Tapi dia terus menggangguku untuk bergaul dengannya. Karena tidak ada yang terjadi hari ini, ayo kita keluar dan bersenang-senang. Kalau begitu mari kita bersenang-senang hari ini. Aku melihat mereka mengendarai sepeda motor Harley. Seharusnya mereka cukup terisi. Ayo berpesta hari ini. Aku memberi tahu kalian semua sebelumnya. Jangan mabuk seperti kemarin. Tidak, kami tidak akan melakukannya. Teman sekamarnya itu tampan. Apakah kamu ingin merayunya nanti? Sialan, aku punya pacar. Gadis-gadis itu tertawa dan mengobrol di dalam taksi. Mengisi. Kebahagiaan hidupku bergantung pada hari ini. Wang Dahai duduk di atas sepeda dan berteriak pada Wang Xian dengan penuh semangat. Baik, demi kebahagiaanmu. Serang. Love Bar adalah bar di Jalan Rivertown yang relatif lebih terkenal, diterima dengan relatif baik, dan memiliki suasana yang relatif lebih baik. Wang Xian dan Wang Dahai mencapai pintu masuk bar sebelum para gadis. Wang Dahai menunggu di samping dengan cemas. Kenapa kamu begitu bersemangat? Kamu terlihat seperti banteng yang kepanasan. Melihat Wang Dahai, Wang Xian menganggapnya lucu. Kamu tidak akan mengerti. Ini adalah cinta sejati. Jika kamu bertemu dengan gadis yang sangat kamu sukai, kamu akan sama denganku. Rongrong adalah gadis paling lucu yang pernah aku lihat. Aku pasti ingin dia menjadi pacarku. Wang Dahai berbicara dengan tegas. Wang Xian terkejut. Ini masih pertama kalinya dia melihat Wang Dahai begitu serius mengejar seorang gadis. Dia menepuk pundaknya dan menyemangati. Semua yang terbaik. Dia di sini, dia di sini. Wang Dahai melihat mereka berjalan keluar dari mobil sewaan dan dengan cepat naik untuk menerima mereka. Ketika Rongrong melihat Wang Dahai, dia berbicara sambil tersenyum. Ayo pergi. Kita bisa memesan meja untuk kita berlima untuk mengobrol dan minum. Tentu, ayo masuk. Wang Dahai menganggukkan kepalanya dan kelompok 5 berjalan menuju bar. Begitu mereka memasuki bar, musik yang memekakkan telinga memenuhi telinga mereka. Alis Wang Xian menyatu. Ini adalah pertama kalinya dia mengunjungi bar dan tidak terbiasa dengan suasana seperti itu. Melihat ke arah platform menari, dia melihat sekelompok pria dan wanita muda bermain-main. Beberapa bahkan saling menggiling. Di bawah lampu redup dan berkilauan, ada rasa keburukan memenuhi atmosfer. Wang Xian memandang Wang Dahai dan memperhatikan bahwa dia juga mengerutkan kening. Ketiga gadis itu sepertinya akrab dengan tempat itu saat mereka berjalan menuju meja panjang. Segera, pelayan berjalan. Gadis-gadis, set makanan mana yang ingin kamu miliki? Tanya pramusaji sambil menyerahkan daftar harga kepada ketiga gadis itu. Rongrong melihat daftar harga sebelum memesan. Set makanan seharga $1.888. Selain itu, kami ingin 2 botol Chivas Regal. 1. Baiklah, tolong tunggu sebentar. Wang Dahai dan Wang Xian duduk. Ketika dia melihat harga pada daftar harga, dia mengerutkan kening. Dahai, 1 set makanan seharga $1.888 dengan 2 botol Chivas Regal seharga $400. Itu sudah lebih dari $2.600. $2.600. Wang Dahai mengesampingkan daftar harga dan berbisik, Wang tua, karena saya di sini, saya sudah membuat persiapan. Jika saya tidak membelanjakan ini, bagaimana saya bisa mendapatkan gadis itu? Baiklah kalau begitu, semua yang terbaik. Wang Xian tersenyum dan menepuk pundaknya. Ayo, Rongrong, aku tidak menyangka semua teman sekamarmu begitu cantik. Wang Dahai dengan cepat mulai menggoda. Adapun Wang Xian, dia hanya duduk diam dan mengamati. Pelayan dengan cepat membawa alkohol, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Wang Xian mengambil sebotol alkohol dan menuangkannya untuk dirinya sendiri. Setelah mencoba seteguk, dia meletakkannya. Alkohol palsu. Tampan, apakah kamu dari kelas yang sama dengan Wang Dahai? Saat Wang Xian merasa bosan dan melihat sekeliling, seorang gadis duduk di sampingnya. Gadis itu memiliki sosok yang baik tetapi wajahnya agak panjang. Dia mengeluarkan getaran fiksen dan bisa dianggap tampan secara keseluruhan. Ya, Wang Xian mengangguk sebelum melihat ke arah Wang Dahai. Hei cantik, apa menurutmu Dahai punya kesempatan dengan Rongrong? Ini gadis itu berpikir sejenak sebelum melanjutkan, aku akan memberitahumu jika kamu menghabiskan 2 cangkir lagi. Baiklah, Wang Xian mengangkat bahunya tak berdaya dan meneguk 2 cangkir alkohol. Aku yakin kamu bisa memberitahuku sekarang. Aku tidak tahu tentang itu. Haha, jika Wang Dahai bekerja keras, dia mungkin punya kesempatan. Wang Xian terdiam setelah mendengar jawabannya.
Itu setara dengan tidak mengatakan apa-apa. Ayo tampan, ayo bersulang. Gadis itu membungkuk dan menaruh setengah tubuhnya pada Wang Xian. Pada saat ini, Wang Xian bahkan bisa mencium aroma parfumnya. Wang Xian mengerutkan kening, aku tidak pandai minum alkohol. Hanya sedikit. Oh iya, tampan. Apakah kamu punya pacar? Gadis itu bertanya langsung. Iya, Wang Xian ragu-ragu untuk sementara waktu. Saya bersedia. Hah, kamu punya pacar? Mau ganti pacar? Gadis itu menatapnya dengan sepasang matanya yang besar dan bahkan berkedip genit padanya. Melihat gadis itu, Wang Xian merasa seolah-olah dia adalah domba kecil yang lemah. Pihak lain memiliki banyak pengalaman menggoda. Meskipun Wang Xian dijemput oleh gadis itu, dia sama sekali tidak merasa bahagia. Gadis di depannya sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Guan Suking atau Lan Qingyue. Dia seperti kupu-kupu malam bagi Wang Xian. Tak tahu malu dan terbuka. Wang Xian tidak terlalu tertarik untuk melanjutkan obrolan, dan hanya mengucapkan beberapa kata ala kadarnya sebagai jawaban. Gadis itu melihat bagaimana Wang Xian bertindak dan mulai mengerutkan kening. Penghinaan melintas di matanya dan dia langsung kembali ke kursi sebelumnya di samping gadis lain. Sekitar pukul 10 malam, Wang Dahai berkata kepada Wang Xian, ayo pergi ke kamar mandi, Wang tua. Tentu, Wang Xian menganggukkan kepalanya dan mengikutinya ke kamar mandi. Gadis-gadis di belakang mereka melihat ke arah mereka tetapi segera kembali bermain di antara mereka sendiri. Bagaimana itu? Memasuki kamar kecil, Wang Xian melirik Wang Dahai dan bertanya. Ini Wang Dahai mengerutkan kening. Rongrong cukup bagus, tapi. Tidak terasa seperti mahasiswa dan sangat terbuka. Wang Xian ragu sejenak dan menambahkan. Ya, Wang Dahai tidak tahu bagaimana menggambarkannya dan hanya menganggukkan kepalanya. Untuk seorang mahasiswi yang begitu terbuka di tempat seperti itu, jelas bahwa dia sering menjadi pelindung. Ini membuat Wang Dahai, yang sedikit chauvinistik, sedikit tidak nyaman. Itulah yang aku rasakan juga. Dahai, kamu harus memikirkannya. Aku tahu. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Sangat nyaman mengobrol dengannya, jawab Wang Dahai setelah berpikir sejenak. Wang Dahai mengeluarkan sebatang rokok untuk dihisap. Setelah selesai, dia memberi isyarat kepada Wang Xian untuk kembali. Mereka berdua berjalan menuju tempat duduk mereka. Ada lebih banyak orang di bar daripada saat mereka tiba. Ini wajar, karena kehidupan malam baru saja dimulai setelah jam 10 malam. Hah, yang mengejutkan mereka melihat 4 pria lain ketika mereka kembali ke tempat duduk mereka. Keempat pemuda ini sedang duduk di kursi mereka dan mengobrol dengan gembira dengan ketiga gadis itu. Di atas meja, ada 5 botol anggur impor dan lebih dari 20 botol bir. Wang Xian dan Wang Dahai saling bertukar pandang sebelum menemukan tempat lain untuk duduk. Ayo Dahai, izinkan saya memperkenalkan mereka kepada Anda. Ini adalah pacar Ling Ling dan teman-teman kita. Kami kebetulan bertemu mereka, jadi saya mengajak mereka. Lebih hidup dengan lebih banyak orang. Rongrong bergerak menuju Wang Dahai dan berbicara kepadanya sambil tersenyum. Rongrong, apakah ini pria tampan yang merayumu? Dia tidak setampan aku. Seorang pria muda di samping Rongrong melirik Wang Dahai dan tertawa kecil. Kamu tampan? Rongrong memutar matanya ke arahnya. Bukankah aku? Pria muda itu membungkuk ke arah Rongrong. Enyahlah, menjauhlah dariku. Rongrong mengulurkan tangan untuk memukulnya. Jangan. Melihat mereka berdua menggoda satu sama lain, alis Wang Dahai berkedut dan terlihat tidak sehat. Dahai, akankah kita pergi? Wang Xian melihat semuanya. Dia bergerak ke arah Wang Dahai dan berbicara dengan lembut. Baiklah. Wang Dahai menarik napas dalam-dalam dan memaksakan senyum. Dia memandang Rongrong dan berkata, Rongrong, maaf. Kami baru saja menerima telepon dan ada sesuatu yang mendesak untuk diperhatikan. Kami akan pergi sekarang. Rongrong mengerutkan kening setelah mendengar Wang Dahai. Namun, dia segera berkomentar, kalau begitu, ambil tagihannya sebelum kamu pergi. Baiklah. Wang Dahai menganggukkan kepalanya dengan enggan. Dia berteriak kepada pelayan di sudut, pelayan, tolong tagihan. Baik, Pak. Seorang pelayan berjalan mendekat. Total tagihan Anda. Tunggu sebentar. Ambilkan kami 2 karton bir lagi dan 2 botol whisky. Pada saat ini, salah satu pemuda menyela. Baik, Pak. Pelayan itu menganggukkan kepalanya. Setelah menghitung ulang, dia melanjutkan, menambahkan yang dipesan tuan ini. Total tagihan Anda adalah $9.380. Apa $9.380? Wang Dahai kaget dan memandangi air dengan tak percaya. Catatan akhir. 1 Chiefs Regal adalah